101104. Sambil nyelesain tugas kuliah online hari ini, aku mau ngajak kalian diskusi soal satu isu keuangan yang sempat bikin geger banget di Indonesia. Pernah dengar berita tentang nasabah asuransi yang demo besar-besaran karena ngerasa uangnya raib? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kasus sengketa asuransi Unitlink. Spesifiknya ngambil studi kasus dari PT Asuransi Prudential Life Assurance. Let's dive in. Oke, sebelum masuk ke dramanya, kita balik ke teori dasarnya dulu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi itu sebenarnya simple. Mekanisme buat ngalihin resiko finansial, kita bayar premi kecil sekarang, menjaga-jaga dari kerugian finansial yang gede di masa depan. Nah, selama 2 dekade terakhir, produk asuransi ini berevolusi. Dulu cuma murni proteksi, sekarang muncul produk hibrida bernama Unitlink alias ID, yaitu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Prudential ini bisa dibilang suhu atau market leadernya yang mengenalin Unitlink ke masyarakat Indonesia lewat sistem agen mereka yang masif banget. Tapi pertumbuhan pesat ini malah jadi bumerang. Tahun 2021 sampai awal 2022, reputasi industri ini diuji berat. Banyak nasabah yang ngerasa ditipu habis-habisan. Kita telusuri dari kacamata manajemen, akar masalahnya ada di praktik mis-selling atau cara jualan agen yang ngeframing informasi dengan keliru. Banyak agen yang jualan pakai embel-embel tabungan pendidikan atau janjian fitur cuti premi. Katanya habis bayar 10 tahun stop aja, uangnya muter sendiri dan pasti untung. Padahal faktanya guys, Unitlink itu bukan tabungan biasa. Terus kemana perginya duit nasabah sampai disalubres? Sini aku jabarin anatomi kerugiannya biar kalian gak gampang kena scam literasi. Yang pertama, ada yang namanya biaya akuisisi. Tahun pertama sampai kelima, uang premi yang kalian bayar itu gak full masuk ke investasi potongan. Potongannya gila-gilaan, bisa sampai 70-100% di tahun pertama buat bayar komisi agen dan operasional perusahaan. Jadi kalau kalian nyetor 1 jutaan di tahun pertama, yang masuk investasi itu nyaris 0 rupiah. Kedua, ada cost of insurance atau biaya asuransinya itu sendiri. Ibaratnya langganan tiap bulan, investasi kalian dipotong buat bayar proteksi nyawa. Dan ingat, makin bertambah umur kita, potongan ini makin mahal. Ketiga yaitu ketika ada risiko pasar modal. Uang kalian itu ditaruh di saham atau reksadana. Pas pandemi kemarin, IHSG anjlok parah, nilai investasinya ikut nyusut. Udah investasinya anjlok, tetap dipotong biaya asuransi bulanan. Lama-lama saldonya minus. Pas habis, nasabah disuruh top up lagi. Kalau nggak mau, polisnya mati alias laps. Pantas aja nasabah mau ngerasa ditipu oleh agen. Tapi pertanyaannya, produk Unitlink ini jelek banget kah? Secara analitis, jawabannya nggak juga, asalkan nasabahnya melek finansial. Buat yang paham, produk ini efisien banget karena disitu polis udah dapat mesin proteksi sama mesin akumulasi kekayaan. Sekaligus salah terbesarnya cuma satu, yaitu asimetris informasi. Agen tahu resikonya, tapi diam aja supaya dapat target penjualan dan ngejar komisi besar di masa depan. Semua resiko investasi 100% ditanggung oleh kita sebagai nasabah, bukan oleh pihak perusahaan. Untungnya OJK nggak tinggal diam melihat public trust yang hancur ini. Untungnya OJK nggak tinggal diam melihat public trust yang hancur ini. Di tahun 2022, OJK ngeluarin regulasi sapu jagat, yaitu SE OJK nomor 5 tentang PID. Aturannya lumayan strict sekarang.
wajib merekam video atau audio saat jualan. Bukti buat mereka kalau mereka nggak overpromise, biaya akuisisi dipangkas, dan asuransi dilarang. Keras jualan ke nasabah yang profil keuangannya nggak cocok sama resiko saham. Sebagai anak manajemen, menurutku ada beberapa PR tambahan yang harus diselesaikan. Pertama yaitu perusahaan asuransi harus ubah sistem KPI agen. Jangan kasih komisi full di depan, cicil komisi itu selama polis aktif, biar agen punya tanggung jawab moral jagain nasabahnya, bukan cuma jualan terus kabur. Yang kedua, OJK harus rajin turun lapangan atau biasa yang disebut dengan audit one side, dan jangan segan cabut lisensi agen nakal. Ketiga, dan buat kita semua, tolong mindsetnya diubah. Asuransi itu biaya pengalihan risiko, bukan tempat cari cuan. Kalau murni mau untung, mending langsung beli reksa dan murni. Simpulannya, asuransi itu ibarat payung penting buat ekonomi dan personal kita. Tapi ingat, jangan mau beli kucing dalam karung ya. Pahami isinya, tanya sedetail mungkin, dan jangan gampang tergiur oleh kata pasti untung. Oke, segitu dulu bedah kasus keuangan dari aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di tugas dan diskusi selanjutnya. Bye-bye.